Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Nur Setiadi, NIM 190901115. Saya di sini akan menjelaskan mengenai proyek UAS dari mata kuliah Jaringan Komputer, di mana proyeknya adalah mengkonfigurasi PC dan router dari lantai 1 sampai lantai 3 menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk itu, mari kita lihat videonya. Ya, bisa dilihat di sini terdapat 3 lantai, yang masing-masing lantai terdapat sebuah router, di mana setiap router terhubung ke 2 buah PC. Nah, 3 buah router ini, yaitu router 1, router 2, dan router 3, akan terhubung ke sebuah router, yaitu router gedung, di mana router gedung ini akan terhubung ke 3 buah server, yaitu satu server DNS, server poltek.tegelas.ac.id, dan server siakat.poltek.ac.id. Tujuan dari proyek ini adalah agar PC dari setiap lantai dapat melakukan pemanggilan ke 2 server, yaitu server poltek.tegal.ac.id dan server siakat.poltek.ac.id. Jadi pertama-tama kita akan men-setting konfigurasi dari setiap router di setiap lantainya. Kita akan memulainya dari router di lantai 1. Kita buka, lalu kita pencet fast ethernet 0/0. Kita isi dengan IP address 192.168.115.166 dan subnet masknya adalah 255.255.255.248. Dan jangan lupa untuk port status agar centang on. Setelah itu kita akan buka fast ethernet 0/1. Kita isikan dengan IP address 172.10.30.1. Subnet masknya adalah 255.255.255.252. Dan jangan lupa untuk port statusnya kita on kan juga. Setelah router 1, kita akan mengkonfigurasi router kedua di lantai 2. Kita buka, lalu kita klik config, terus fast ethernet 0/0, dan kita masukkan IP address 192.168.115.86. Subnet masknya adalah 255.255.255.248. Jangan lupa untuk mengonkan port status. Ya, kita lanjut dengan fast ethernet 0/1. Kita masukkan IP address 172.10.20.1 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.252. Untuk port status jangan lupa juga untuk mengonkannya. Ya, setelah lantai 2 kita konfigurasi router lantai 3. Kita buka, lalu kita klik config, sama seperti router-router di lantai lainnya. Kita ke fast ethernet 0/1, 0/0 maksud saya. Terus IP address 192.168.115.6. Untuk subnet masknya adalah 255.255.255.248. Jangan lupa juga untuk mengonkan port status di sini. Lalu kita ke fast ethernet 0/1-nya. Kita isikan IP address-nya 172.10.10.1. Subnet masknya adalah 255.255.255.252. Sama seperti yang lain, kita on-kan port status. Lalu kita tutup. Setelah kita konfigurasi setiap router di setiap lantai,
Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi router gedung, di mana router gedung ini akan diarahkan ke router lantai 1, 2, dan 3. Pertama kita buka dulu routernya, lalu kita klik config, dan kita ke fast Ethernet 0/0. Ya, kita isikan 172 IP address 172.10.30.2 dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.252. Jangan lupa juga untuk men-on-kan port status. Lalu kita ke fast Ethernet 1/0. Kita isikan IP address-nya 172.10.20.2. Subnet max-nya adalah 255.255.255.252. Setelah kita masukkan fast Ethernet 1/0, kita ke fast Ethernet 6/0, di mana kabel dari router 3 ini menyambung melalui fast Ethernet 6/0. Kita buka, kita isikan IP address 172.10.10.2 dengan subnet max 255.255.255.252. Kita on kan juga port status di sini. Selain terhubung ke 3 router di setiap lantai ini, router gedung juga akan terhubung ke server. Maka dari itu kita klik fast Ethernet 7/0. Kita isikan IP address 112.13.14.1 dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.224. Kita on kan juga port status di fast Ethernet 7/0. Lalu kita tutup router 0. Lalu setelah kita mengkonfigurasi semua router, kita akan mengkonfigurasi server. Yang pertama akan saya konfigurasi adalah server DNS. Kita buka server DNS, kita menuju desktop, lalu kita buka IP configuration dan kita klik static di sini. Kita isikan IP address. Di sini saya mengisikannya 112.13.14.3 dengan subnet max-nya adalah 255.255.255.224 dan default gateway 112.13.14.1. Lalu DNS servernya 112.13.14.3. Nah, setelah itu server DNS akan menampung kedua server HTTP yang ada di sini. Yang ada kedua server ini akan ditampung oleh server DNS. Caranya adalah klik service, lalu kita masuk ke DNS. Di sini kita masukkan name-nya. Pertama kita masukkan www.poltek.tegal.ac.id. Lalu kita masukkan addressnya yaitu 112.13.14.2. Lalu kita klik add. Setelah www.poltek.ac.id, kita masukkan www.siakat.poltektegal.ac.id dengan address yaitu 112.13.14.4. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi IP dari server poltektegal.ac.id.
kita silang dulu driver DNS nya, kita buka Vault-Tec nya, lalu kita klik stop, lalu kita klik IP configuration, kita isikan IP address 112.13.14.2, subnetnya adalah 255.255.255.224 dengan default gateway-nya 112.13.14.1. Lalu DNS servernya adalah 112.13.14.3. Setelah kita konfigurasi IP dari server vault-tec.tegal.ac.id, kita lakukan hal yang sama dengan server siakat.vault-tec.tegal.id. Pertama kita buka, lalu kita klik desktop, kita buka IP configuration-nya. Di sini kita isikan IP address 112.13.14.4 dengan subnet 255.255.255.224. Default gateway-nya adalah 112.13.14.1. DNS servernya 112.13.14.4. Setelah semua IP di router lantai, gedung, dan server sudah dikonfigurasi, maka selanjutnya kita akan melakukan setting DHCP server. Kita tutup dulu siakat.vault-tec.ac.id nya. Untuk melakukan setting DHCP server, pertama kita akan melakukan setting DHCP server pada router lantai 3. Kita buka, lalu kita masuk ke CLI, kita ketikkan enable, lalu kita enter, lalu kita ketikkan config terminal, kita enter, lalu kita setting dengan mengetikkan IP DHCP full, lalu kita namai LAN 1, kita enter. Setelah itu net 192.168.115.0, karena di sini networknya 0, belakangnya 0. Lalu subnetnya adalah 255.255.248. Lalu kita enter. Setelah itu kita ketikkan default 192.168.115.6, lalu kita ketikkan default, lalu 168.115.6, lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan DNS server 112.13.14.3, lalu kita enter. Setelah itu kita exit. Kita lakukan hal yang sama pada router 2. Pertama kita buka, lalu kita menuju CLI, kita enter. Di sini kita ketikkan enable, kita enter, lalu kita config terminal, kita enter, lalu kita setting IP DHCP full, kita beri nama LAN 2. Setelah itu kita masukkan net 192.168.115.80 dengan subnetnya adalah 255.255.248. Kita enter. Setelah itu kita masukkan default
192.168.115.86. Kita enter. Kita masukkan DNS server 112.13.14.3. Kita enter lagi. Kita exitkan lagi seperti router 3. Kita enter. Kita tutup router 2. Kita buka router 1 menuju ke CLI seperti tadi. Kita enter. Kita ketikkan enable, enter, lalu config terminal, kita enter lagi. Setelah itu kita setting IP DHCP pool, kita namai LAN 3. Kita enter. Kita masukkan NAT 192.168.115.160 dengan subnetnya adalah 255.255.255.248. Kita enter. Kita masukkan default 192.168.115.166. Kita enter. Masukkan DNS servernya 112.13.14.3. Kita enter lagi, lalu kita exit. Kita keluar, kita silang router 1. Setelah kita melakukan DHCP server, kita akan lihat hasilnya apakah konfigurasinya berhasil atau tidak. Pertama kita buka PC, lalu kita ke desktop, kita klik IP configuration, dan jika berhasil, hasilnya adalah seperti berikut, yaitu IP addressnya 192.168.115.1, subnetnya adalah 255.255.255.248, default gateway-nya 192.168.115.6, DNS servernya adalah 112.13.14.3. Lalu kita lihat dari PC yang lain, yaitu PC 1 dengan cara yang sama, yaitu klik desktop dan IP configuration. Dan di sini kita akan melihat IP address hasil dari DHCP server tadi. Begitu juga kita lakukan hal yang sama di PC lantai 2 dan lantai 1. Setelah setting DHCP sudah berhasil, maka langkah selanjutnya kita akan merouting. Di sini kita akan merouting menggunakan routing statik. Pertama kita akan merouting dari router di lantai 3. Kita buka router 3-nya. Kita menuju config. Lalu kita pilih routing statik di sini. Nah, di sini kita isikan IP yang ada di router lantai 2, lantai 1, router gedung, dan servernya. Pertama kita isi networknya dengan network lantai 2, yaitu 192.168.115.80 dengan masknya adalah 255.255.255.248. Lalu isikan next hop-nya dengan IP dari router gedung yang terhubung ke router 3, yaitu 172.10.10.2. Setelah itu kita klik add. Setelah kita klik add, kita isikan network selanjutnya dengan network lantai 1, yaitu 192.115.160 dengan mask dan next hop yang sama,
lalu kita klik add. Lalu kita isikan networknya dengan network dari router gedung yang terhubung ke lantai 2, yaitu 172.20 maksudnya titik 10.20.0 dengan maxnya adalah 255.255.255.252. Next hopnya di sini tetap sama, lalu kita klik add. Setelah itu kita isikan network dengan network server, yaitu 112.13.14.0 dan maxnya adalah 255.255.255.224 dengan next hop yang sama seperti yang sebelumnya. Lalu kita klik add. Setelah konfigurasi router 3 selesai, kita silang. Kita akan melanjutkan routing di router 2 di lantai 2. Kita buka dulu, kita menuju config, kita klik routing static di sini. Lalu kita akan isikan network dari lantai 3, yaitu 192.168.115.0 dengan maxnya adalah 255.255.255.248. Next hopnya kita isi dengan 172.10.20.2. Lalu kita klik add. Setelah itu kita isikan network dari lantai 1, yaitu 192.168.115.160. maxnya sama dengan network yang sebelumnya dan next hopnya juga sama. Lalu kita klik add. Setelah itu kita masukkan network 172.10.10.0 dengan maxnya yaitu 255.255.252. next hopnya masih sama, lalu kita add. Setelah itu kita masukkan 172.10.30.0 dengan max yang sama dan next hop yang sama. Kita klik add. Setelah itu kita masukkan network dari server, yaitu 112.13.14.0. maxnya adalah 255.255.254 dengan next hop yang sama. Lalu kita klik add. Setelah router 2 selesai, kita silang. Lalu kita buka di router satunya. Kita klik config, lalu kita routing static, lalu kita isikan di sini dengan network di lantai 2, yaitu 192.168.115.80 dengan maxnya adalah 255.255.248. next hopnya adalah 172.10.30.2. setelah itu kita klik add. Setelah itu kita masukkan network di lantai 3, yaitu 192.168.115.0 dengan max dan next hop yang sama, yaitu maxnya 255.255.248 dan next hopnya adalah 172.10.30.2. lalu kita klik add. Setelah itu kita masukkan network 172.10.20.0 dengan maxnya adalah 255
255.255.255.252. Next shopnya masih sama, lalu kita klik add. Berikutnya kita masukkan 172.10.10.0 dengan max yang sama dan next shop yang sama, lalu kita klik add. Berikutnya kita masukkan 112.13.14.0 dengan maxnya adalah 255.255.254. next shopnya masih sama, lalu kita klik add. Setelah router 1 selesai, kita silang. Setelah itu kita akan melihat apakah konfigurasi dari routing di lantai 3, lantai 2, lantai 1 dan router gedung ini berhasil atau tidak dengan cara kita klik PC, lalu kita buka desktop, kemudian kita ke command prompt, kita ketikkan ping, lalu kita tuju ke PC 2 di lantai 2 yaitu dengan IP 192.168.115.81, lalu kita klik lalu kita enter. Ya, kira-kira hasilnya begini. Lalu kita coba juga apakah PC di lantai 3 ini akan terhubung juga di lantai 1 dengan cara ping, lalu masukkan IP salah satu PC di lantai 1. Kita akan coba masukkan 192.168.115.161, lalu kita enter. Ya, dan ternyata bisa. Setelah kita uji apakah PC di 3 lantai ini bisa dapat terhubung atau tidak, kita lanjutkan ke menguji apakah PC ini bisa mengakses server dari poltektegal.ac.id dan siakat.poltektegal.ac.id atau tidak, dengan cara kita silang dulu command promptnya, lalu kita ke web browser, kita ketikkan www.poltektegal.ac.id, lalu kita go, dan tampilannya akan seperti ini. Jika berhasil, kita silang terlebih dahulu, lalu kita buka lagi. Kita lakukan hal yang sama untuk siakat.poltektegal.ac.id. Kita masukkan www.siakat.poltektegal.ac.id, lalu kita klik go. Ya, dan ternyata berhasil juga. Lalu kita uji juga untuk PC di lantai 2. Kita klik desktop, masuk web browser, klik URL-nya yaitu www.poltektegal.ac.id. Kita klik go, dan ternyata bisa juga. Kita silang kembali, kita masuk web browser lagi, kita coba ke yang www.siakat.poltektegal.ac.id. kita klik go, dan ternyata bisa juga.
Setelah itu kita uji coba juga PC di lantai 1. Kita buka, lalu kita klik desktop, kita klik web browser, kita masukkan www.poltek.ac.id, kita klik go, dan ternyata bisa juga. Setelah itu kita coba juga untuk mengakses www.siapa.poltek.ac.id, dan ternyata bisa juga. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata dan error dan sebagainya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.